Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Aziz, Ustadz Azhar, Bapak Huda, yang kami hormati Ustadz Ustadzah Al-Muslim, yang kami hormati para ibu-ibu Al-Muslim yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada pagi hari ini, sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah memberikan kita lentera penerangan menuju jalan kebenaran, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, ad-dini islami wal iman. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah Isro Yati dan terjemah oleh Ibu Surya Sidik, dilanjutkan dengan sambutan ketua pengajian oleh Bunda Manis. Selanjutnya, sambutan dari Yayasan Al-Muslim yang akan disampaikan oleh Bapak Huda. Siraman rohani oleh Ustadz Azhar, dilanjutkan dengan siraman rohani oleh Ustadz Abdul Aziz dan sekalian ditutup dengan doa. Kita lanjutkan acara selanjutnya, ramah tamah dan makan siang. Setelah itu kita sholat duhur berjamaah. Setelah sholat duhur berjamaah kita ada fun game. Selanjutnya persiapan untuk pulang. Demikianlah susunan acara pada pagi hari ini. Semoga derap langkah kita sekalian pada pagi hari ini yang cerah ceria ini mendapat berkah dari ilahi Rabbi. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bunda Isro dan terjemah oleh Bunda Surya Sidik. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. 'Alal 'arsy 'istawa. Ar-Rahmanu 'alamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. 'Alal 'arsy 'istawa. Ar-Rahmanu 'alamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 13. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara, matahari dan bulan berdasarkan menurut perhitungan, dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah gema wahyu ilahi yang telah dikumandangkan oleh Ibu Isroyati dengan terjemahan oleh Ibu Surya Sidik. Semoga kita semua yang mendengarnya mendapat pahala manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan si pembaca. Amin, Allahumma amin. Ustadz Ustazah yang kami hormati, serta hadirin sekalian yang kami sayangi, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan ketua pengajian yang akan disampaikan oleh Bunda Anis. Kepada Bunda Anis dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta pengikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mas Huda MPD selaku Ketua Yayasan Al-Muslim Jawa Timur, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fadil Awaludin SEMM selaku Kabid Non-Akademik Yayasan Al-Muslim Jawa Timur, kepada Ustadzah Siti Aminah MPD selaku Kepala Sekolah KBTK Al-Muslim Jawa Timur, kepada Ustadz Azam Afian Dinata SOS selaku Kepala Humas Al-Muslim Jawa Timur, kepada Ustadz Haji Abdul Aziz selaku Pembimbing Pengajian Rutin sekaligus Ketua BPKS Al-Muslim Jawa Timur, kepada Ustadz Haji Muhammad Azhar selaku Pembimbing Pengajian Rutin Al-Muslim Jawa Timur, kepada Ustadz Ustazah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir di sini dalam acara Tadabbur Alam tahun 2020 di Rumah Emak Trawas ini. Acara ini diselenggarakan oleh Pengajian Al-Muslim yang mana dari bulan Maret 2020 pengajian sementara ditiadakan karena kondisi pandemi yang berlangsung. Lalu baru sekitar awal bulan pelajaran tahun 2020-2021 diselenggarakan kembali secara langsung dengan protokol kesehatan yang berlaku tentunya, dan juga disiarkan langsung melalui channel YouTube Al-Muslim Jawa Timur. Sebagai wujud syukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah, kita pagi ini bisa berkumpul di sini sembari mendengarkan tausiah dari para Ustadz Al-Muslim Jawa Timur. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak dari pihak Yayasan Al-Muslim Jawa Timur atas dukungan terhadap pengajian Al-Muslim baik pada saat-saat pengajian rutin maupun pada acara kali ini. Kiranya dengan adanya acara ini dapatlah menambah manfaat bagi kita semua serta mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Saya selaku Ketua Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam melaksanakan acara ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Al-Muslim oleh Bapak Dr. Andes Mas Huda. Kepada Bapak Dr. Andes Mas Huda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Ustadz Aziz, Ustadz Azhar, dan para ustadz, juga para ibu-ibu anggota pengajian Al-Muslim. Kita wajib bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita nikmati, betapa besar nikmat yang telah kita terima dari Allah SWT. Shalawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada pagi hari ini dengan sedikit agak jauh dari rumah ke Terawas ini, kalau di sana agak anget-anget kuku, katanya orang Surabaya. Kalau di sini lumayan, dingin-dingin, sedikit dingin, meskipun ya tidak dingin. Tapi alhamdulillah nikmat Allah lagi-lagi datang kepada kita. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan ilmu, manfaat yang besar dari tausiah-tausiah yang akan disampaikan pada para ustadz yang kita akan terima, dan semua ini demi kebaikan kita semua, bahwa Al-Muslim selalu mendukung apa yang ada, yang bisa kita berikan kepada para orang tua, para anak-anak, yang karena memang tujuan kita di dalam mendirikan sekolah adalah untuk memberikan ilmu, mentransfer ilmu, dan juga bukan hanya ilmunya biasa, tapi juga kebahagiaan anak-anak itu bagaimana bisa diciptakan. Selama pandemi ini memang kita agak repot, baik orang tua maupun anak-anak maupun guru-guru semua pada repot, sehingga kita harus menyesuaikan dengan situasi yang demikian ini, sehingga keluh kesah itu tidak sampai terjadi pada kita semuanya. Ibu, Bapak sekalian, saya sendiri sudah nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak melakukan sesuatu aktivitas yang biasanya kita lakukan. Saya sudah selama ini ya 7 bulan sudah di rumah saja. Nah, tapi saya juga tidak diam aja di rumah. Saya membuat karya-karya yang kira-kira barangkali nanti bisa dibutuhkan. Pertama saya itu membuat areng, Bu. Areng. Nah, setelah itu berkembang. Saya membuat asap cair. Ini sedikit cerita ya. Barangkali kalau nasihat nanti Ustadz yang ngisi, tapi saya cerita aja. Jadi saya membuat asap cair yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk disinfektan. Nah, tapi ini alami gitu. Nah, barangkali nanti bisa, sebab ini juga bisa untuk kalau nanti lanjutannya itu bisa untuk pengawet makanan. Tapi saya masih belum bisa. Saya masih bisa, istilahnya ada grade 3 itu langsung dari asap cair, grade 2 itu sudah bisa saya lakukan. Tapi itu untuk ya lebih baik dan dari yang grade 3. Yang grade 2 karena harus butuh laboratorium sehingga saya belum bisa melakukan. Barangkali di sini ada orang-orang kimia yang bisa melakukan, nah nanti bisa bekerja sama dengan saya. Itu yang saya lakukan di rumah
Dan saya juga membuat minyak serai. Nah, minyak serai itu wanginya luar biasa kalau yang asli. Dan kalau memang hasilnya sedikit sekali, saya mencoba itu menggodok, memasak 26 kg serai, hasilnya 3 cc. Tapi wanginya luar biasa. Jadi mungkin kalau di luar itu nanti ditambah apa sehingga bisa lebih banyak. Mungkin begitu. Jadi hanya segini aja, sekuku gini aja, 3 cc itu. Itu yang kami lakukan. Dan, tapi itu nanti bisa macam-macam dihasilkan, bukan hanya minyak serai, mungkin bisa apa dan sebagainya. Dan itu pengalaman saya di masa pandemi. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang, nanti bisa kita transfer pada anak-anak sehingga anak-anak bisa menghasilkan yang lebih baik. Saya kira itu sambutan kami, dan mudah-mudahan kita bisa kalau mau sering-sering sini ya silakan saja, jalan waktunya diatur. Atau kalau enggak jauh ya di rumah sana. Di rumah sana juga ada aulanya yang segini. Cuma kalau speakernya itu keras ya. Kalau speakernya masjid itu loh keras, jadi terganggu oleh speaker masjid. Setiap jam ada bunyi jam masjid. Belum nanti kalau sudah mendekati jam 11 sudah ngaji, kerasnya bukan main. Jadi itu yang kalau di rumah sana, saya kira begitu. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan yang bisa saya berikan, dan mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kita menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Mas Huda, terima kasih disampaikan. Kami atas nama ibu-ibu pengajian Al-Muslim mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Huda, Pak Yudi, sudah menyiapkan tempat yang begitu nyamannya untuk pengajian hari ini tentunya. Sangat nyaman, Ustaz. Semoga sering-sering kita ngajinya di sini. Kayaknya lebih cepat merasuk itu ngaji di sini. Ya, siap. Oh, siap. Ibu-ibu juga siap semua diajak ke sini. Insya Allah. Anje. Ustadz-ustadzah yang kami hormati, serta ibu-ibu sekalian yang kami sayangi, untuk acara selanjutnya yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Azhar. Kepada Ustadz Azhar dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillahilladzi da'a ibadahu lil ibadah wa dallal mujtahidina ala tariqas sa'adah
وخص المتقين بالحسنى وزيادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Kepada Bapak Mas Huda beserta keluarga yang saya hormati dan saya cintai, Ustadz Abdul Aziz, guru kita yang alhamdulillah berkenan untuk mendampingi kita di tempat yang kata Pak Huda tadi lumayan adem gitu ya. Jadi di sini ini wis gak usah ngaji Pak meneng wis ayem itu dah. Wong tempatnya saja sudah tenang kok gitu ya. Jadi ndak usah ngaji kan ya. Ya. Dan semua pengurus yang hadir serta para ustadz, mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan limpahan nikmat karunia untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah pukul 10.20. Saya tadi sudah dipesan tidak boleh lama-lama ngajinya. Insya Allah cukup 3 jam saja. Berarti kalau sekarang 10:30, 11:30, 11:30, 1:30, 1:30. Ya, 1:30. Siap ya? Siap. Ya. Tadi bedanya santri sekarang dengan dulu itu gini Ustaz. Kalau dulu itu tawaduknya luar biasa. Ya, saiki enggak, ustadznya diatur-atur, Pak. Saya di WA, Ustadz tolong besok dress code-nya hitam. Jadi Ustadz Abdul Aziz ketipu aku jadi. Tiba Ustadz Hasan enggak pakai hitam jadi. Ya. Baik, rasanya tidak bijaksana kalau saya terlalu panjang ya. Bahkan saya pernah membaca termasuk wong gak sopan nih ono kiai sepuh terus manusia nom ngaji nutur-nuturi itu gitu deh. Nanti ngajinya biar Ustadz Aziz saja ya. Ya, saya sedikit tentang pentingnya silaturahim aja. Ya, tadi malam sama Bu Ida atau Bu Haji Muin ini Pak sedikit tentang silaturahim. Maka nanti boleh dibuka di dalam surat An-Nisa ayat 36. Surat apa Pak? Nah, sekarang bebas Pak, udah bilang ayat berapa itu bebas. Kalau dulu khawatir bilang ayat berapa khawatir. Nanti khawatir ditomboki soalnya. Iya dulu. Orang bilang sapi gitu aja, oh 08 berarti. Oh kambing 35 berarti nanti. Bekecot 02 nanti gitu nanti. Iya. Kalau di sini dulu banyak 9, 11 begitu ya. Iya. Anjing begitu itu nanti. Tapi untung di sini tidak ada 23. 23 itu monyet gitu. Itu sekarang bebas sudah. Baik, An-Nisa ayat 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bi syai'an wa bil walidain ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakinah wal jaridil qurba wal jaril junubah was sahiba bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa 36. Kalau jenengan lihat terjemahannya ya, bahkan diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Dia semata, yaitu Allah. Jadi wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Ya. Kenapa kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak boleh menyamakan dengan yang lain begitu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, dan semuanya yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah. Maka tidak pantas kalau semuanya itu adalah dari Allah lalu kita tidak berkiblat kepada Allah. Sakit yang menyembuhkan siapa? Allah.
yang dagang sampai laku dagangannya, yang menggerakkan orang beli dagangan itu siapa kira-kira? Allah. Jadi semuanya Allah. Kalau semuanya Allah, maka rasa-rasanya tidak pantas kalau kita ini masih harus bergantung kepada yang lain. Kalau masih ada orang bergantung selain Allah, menunjukkan tidak kenalnya dia kepada Allah. Di dalam kajian kita rutin yang Selasa kedua itu pernah dikatakan man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi ta'ala qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang mengira ada penolong yang lebih daripada Allah, menunjukkan dia belum mengenal Allah. Maka karena semuanya Allah, maka harus kepada Allah. Urusan rezeki minta pada Allah, sakit, kesembuhan minta pada Allah, dokter, obat itu hanya perantara, sembuhnya tetap Allah. Ya, ini satu. Sembahlah kepada Allah, beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, keluh kesah kepada Allah. Ya, makanya Ustadz Aziz ini sudah, saya ini tanpa diajari oleh beliau sudah diberi contoh langsung. Ketika beliau mendapatkan sesuatu begitu ya, cukup ya Allah, hanya kepadamu kami berharap. Langsung ketemu Pak Tawitis, Pak Aziz ini langsung ketemu gitu ya. Saya tanya sudah berapa tahun ini nikahnya Ustadz? 5 tahun. 5 tahun itu ya bondo guyon-guyon tok wis badi siji Pak. Itu dal guyon iki arang-arang Pak. Jarang-jarang saya tahu istrinya itu sering ditinggal ke luar pulau kok. Ya untuk training kemana-mana itu, wong rumahnya ini mepet Masjid An-Nur Tropoto Asri ya. Saya kalau minggu pertama ngisi di sana dan jarang ketemu beliau Pak. Nah iki bojone ditinggali bolak-balik kok iso dadi gitu ya. Itu Bapak mumpung nyekel mic iki Pak Bapak. Nek gak ngene gak iso kerja Pak Aziz iki ya. 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 Baik. Jadi sudah satu, punya masalah apa saja enggak usah khawatir. Kita punya Allah. Rezeki kita semuanya. Saya sering sampaikan rezeki itu ada yang kita tidak perlu cari, itu Allah sudah siapkan kok. Enggak perlu cari. Enggak perlu bikin minyak serai seperti Pak Huda tadi, enggak perlu Pak. Itu sudah dikasih. Saya pernah lihat orang nyuling minyak serai, betul yang disampaikan Pak Huda. Oh itu prosesnya lama, oleh mek duwiti ya. Ya. Terus saya pasang dengan alat yang namanya beluk yang dibuat Pak Budi dari ITS itu Pak, itu ya. Itu satu rumah ini baunya minyak serai itu luar biasa. Dan nyamuk itu enggak mati tapi pergi semua itu kena minyak serai itu. Ya, kalau ibu-ibu coba nanti ya minta ke Pak Huda, yes, awal itu minta, tester itu, bener itu sampai sedikit dioser ke tubuh ini yang namanya obat-obat nyamuk selama itu kalah dengan minyak serai ini, nyamuk enggak berani itu, iya, yang berani paling ya cuma istri begitu aja. Ya minyak serai itu istri tetap berani Pak. Ya, jadi satu sudah. Kalau ada masalah sekali lagi wa'budullah, sembahlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, keluh kesahnya kepada Allah, beres. Tidak perlu ya, saya tadi sempat sampaikan urusan rezeki pun yaitu kita tidak perlu melakukan sesuatu kalau Allah beri kok. Ya. Banyak rezeki itu yang kita tidak perlu melakukan apa-apa sudah pasti ada. Anak-anak kita SD itu tidak ada yang kerja kan ya? Tidak ada. Ada yang kerja anak kita SD Pak? Tidak ada. Tiap hari pegang uang itu Pak. Padahal tidak pernah kerja itu. Iya, apalagi TK, tidak ada. Yang SMP ada. Nah, orang sakit di rumah sakit itu sudah terlentang, tidak bisa apa-apa itu. Tidak ada. Jangankan kerja, wong ke kamar mandi aja tidak kuat. Wah itu rezekinya juga tidak pernah sepi itu. Bisa ngapa saja datang tiap hari itu ya. Malah sing waras iki sing tenteki gitu. Kok ngomong iku roti ini gak dipangan ta, iku sing waras-waras ngene iki. Masalah. Luar biasa ya, luar biasa. Maka kalau kita sudah tahu semuanya Allah, jangan pernah kita ini menyembah selain Allah. Minta tolong ayo nang Allah, berkeluh kesahnya kepada Allah dan sebagainya. Itu. Nah,
ayat ini para jemaah sekalian, ketika Rasul membaca ayat ini, beliau juga berpesan lain kepada para sahabat itu. Waktu itu dengan para sahabat ada salah satu sahabat yang bernama sahabat Mu'ad. Ya. Ketika Rasul menyampaikan, wahai para sahabatku termasuk Mu'ad, tidakkah kau mengetahui hak seorang hamba terhadap Allah yang kalau hamba itu mau melakukan maka dia akan dijauhkan dari azab Allah. Lalu sahabat Mu'ad mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka akhirnya Rasul mewasiatkan, baik kalau begitu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Makanya lanjutan ayat, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jadi karena kita semua, siapapun kita itu ada ya karena lantaran kedua orang tua. Tidak mungkin sehebat apapun dia ada karena ada orang tua. Wis sak goblok-gobloke wong tua, tetap dia lebih hebat daripada kita. Karena kita tidak pernah ada kecuali karena ada dua orang tua ini. Bahkan urusan rezeki kita, kiai-kiai sepuh dulu kalau ingin hidup kita ini enak, maka baiklah pada kedua orang tua kalian. Nyambut gaya apa saja tidak akan pernah berhasil kalau kita ternyata pernah menyakiti orang tua. Maka doa ibu, doa ayah itu luar biasa, mendorong untuk suksesnya kita. Dan ketika kita berbuat baik, ya, maka Allah akan jauhkan adabnya dari diri kita. Selain ibu bapak sekalian, Rasulullah berwasiat tentang berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian. Ya, di sini Rasul juga menyampaikan wasiat lain, juga berbuat baik kepada yaitu kerabat atau famili. Ya, wabitil kurba, dan juga terhadap kerabat. Nah, ini tantangannya biasanya. Kita ini mau silaturahim saja sudah yang dibahas dulur tuwa, awak dhewe dulur tuwa kok moro. Ya mestine sing nom moro dhisik. Itu sing garai gak moro itu. Atau jenengan kadang-kadang sudah datang ke saudara 1 kali, 2 kali, dihitung sampai 5 kali, terus dulur tiba gak mbales belas, sampai nyunatno ya sik gak moro ae. Kira-kira riyoyo ngarep sik moro ndak? Nah, ndelok potongane ya. Lo kadang-kadang ping 3 wis ngomong ngene, awak dhewe wis ngalang-alangi dibagi dulur tuwa, wis tak parani. Tak belan-belani sik gak gelem moro. Ayo kita pikir dengan pikiran positif kita. Saat kita ini datang, siapa sebenarnya yang lebih baik? Sing moro apa sing diparani? Sing moro yang dapat pahala yang datang. Kalau jenengan datang bawa minyak, datang bawa gula, taruhlah gula 3 kilo, minyak 2 liter. Itu paling yang diterima oleh saudara sampean sing sampean parani ya gula 3 kilo, minyak 2 liter. Kalau Allah bales 10 kali lipat dari setiap sedekah yang kita berikan, itu berarti tambah akeh apa tambah didik? Tambah akeh. Makanya tidak usah heran kalau kita ini silaturahim, kata Rasulullah, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka sambung silaturahim itu. Ndak usah khawatir barang sing digawakno rupa gula apa diganti kok oleh Allah itu. Dan Allah itu kalau ganti luar biasa. Tidak kok satu dibalas satu, tidak. Ya. Pak Hudah ini hanya menabur satu salak saja, satu bibit salak. Munculnya ribuan dan tidak pernah berhenti itu. Saya di Mojokerto ini hanya 1 butir jagung saya lempar di bumi Allah. Allah tidak mengembalikan 1 kok itu. Ratusan bahkan ribuan. Jadi Allah itu izin, kalau balas sama itu izin. Maka jenengan ketika silaturahim, lalu ada yang sampean sedekahkan untuk saudara sampean, tidak usah khawatir. Saudara itu dapatnya hanya 1 yang saya bawakan, tapi sampean minimal dapatnya 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Dibalas minimal 10 kali lipat.
datangnya kita itu adalah amal soleh kita. Keringat kita datang itu juga adalah bagian dari tasbih kita. Yang kita bawakan itu sedekah kita. Maka tidak ada yang rugi. Yang untung yang silaturahim. Nah kalau yang untung itu yang silaturahim, kenapa kita kok mangkel sama yang kita datangi? Kira-kira ada enggak? Kita itu jengkel terhadap kerabat kita, famili kita wis ngomong moro bolak-balik, tiba dulur gak bales itu. Terus akhirnya rodok mangkel gitu, kira-kira ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada, Pak. Maksudnya enggak ada yang ngaku gitu loh, Pak. Itu ya. Lah nek dipikir-pikir silaturahim sing oleh pahala awak dhewe, bawaan yang kita berikan nanti balasannya berlipat itu ya yang dapat ya kita. Terus apa rugi kita itu loh? Malah untungnya banyak. Loh untung kok mangkel itu loh, Pak. Nah, itu hanya karena kita belum paham saja ya. Nah, ini nanti hal-hal yang seperti ini akan disempurnakan oleh Ustadz Aziz pokoknya. Bagian Ustadz Aziz nanti belakangan itu penyempurna pokoknya. Ya, itu nanti. Jadi kerabat famili ya. Apakah hanya itu? Tidak. Wal yatama ya. Pesan Rasul juga begitu, berbuat baik kepada anak-anak yatim karena mereka sudah tidak ada yang memelihara. Karena anak yatim itu sudah tidak ada yang memelihara, maka itu adalah kewajiban orang yang dititipi harta oleh Allah itu. Makanya sesungguhnya kalau kita memiliki harta, ya, sesungguhnya tidak semua bisa kita nikmati. Ada bagian yang tidak bisa kita nikmati. Baru-baru ini sudah lebar ya, baru-baru di sini ini panen duren. Ya, panen duren. Nah, duren itu seenak-enaknya duren, ada bagian yang tidak bisa dinikmati. Nah, Pak, kulit tidak bisa dinikmati. Jadi duren itu seenak-enaknya tetap ono bagian yang tidak bisa dinikmati, yaitu kulit. Sama harta yang kita miliki, seenak-enaknya harta itu ada yang tidak bisa dinikmati, karena itu ada bagian orang lain. Maka kalau ada orang tidak perhatian kepada fakir miskin, pada anak yatim, itu koyok mangan duren sak kulite. Jadi Pak Udan nyonyor. Makanya orang itu nek kapan medit, ya medit itu mesti soroh, uripi mesti soroh. Wa amma mambahila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Hati siapa yang bakhil terhadap kekayaan yang ia miliki, tidak percaya terhadap janji-janji Allah kelak, maka hidupnya akan dibuat sulit. Saya dulu pernah kuliah di Mahat Umar ya, adik kelasnya Ustadz Aziz ini. Jadi beliau senior saya, waktu kuliah itu ada di Mustawa Salis, itu ada pelajaran khiwar namanya. Khiwar itu ada cerita namanya Abul Qasim. Abul Qasim itu orang ahli ibadah, dia kaya ahli ibadah, cuma satu kurangnya, medit. Pengumuman, sing medit hati-hati. Abul Qasim itu orang yang medit, ahli ibadah, kaya tapi medit. Al-Qur'annya mengatakan tadi, nek ana wong kok medit itu mesti uripe soro, hati-hati sampean. Loh, jangankan terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri Abul Qasim itu medit juga. Wong jenenge Bagia petel itu gak gelem tuku, Pak, dipaku. Petel maning dipaku maning, sampai abot pakune timbang Bagiae. Lha iya. Lho sampai Jumatan itu arek cilik-cilik ngene, ayo disinggitno yo iki. Wong ahli ibadah. Orang-orang sudah pulang wis mari wiritan, Abul Qasim belum selesai. Jare arek cilik-cilik iki karo Bagia Abul Qasim kok ro akeh pakune jarene. Wah akhirnya disinggitno, Pak. Pulang selesai wiritan, keluar dari masjid, jari Abul Qasim, alhamdulillah barokah wiritan, sandal elek ketempuan api. Soalnya ndoleki sandale gak ono. Oh, tata ono pinggire wapi ngono. Iki barokah wiritan. Digawe ambek Abul Qasim. Ya, belum jauh dari masjid takmir metu toko kantor. Metu toko kantor ndoleki sandale gak ono jare arek cilik-cilik anu Pak dijupuk Abul Qasim Pak. Jadi ayo, ini kalau Pak Aziz masih ingat Mustawa Salis pelajaran khiwar itu.
Akhirnya apa? Kena pasal, yaitu mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Pilihannya masuk penjara atau nebus, ya, bayar denda. Akhirnya dia pilih bayar denda. Jari Abul Qasim, gara-gara bagia kira malih nodol celengan. Wah, akhirnya bagianya itu ya dibuang di belakang rumah. Nah, dibuang di belakang rumah, itu ngenek kocoy tonggo tiba. Pecah Pak wong abot pakune. Nodol celengan maneh. Loh, ini gambaran wong medit iku uripe soro. Apes akhirnya dibuang di sungai. Mestine bagia atau trompa itu kan di nang sungai kan mestine kentir. Nah, berhubung ini abot pakune Pak, dadi kelem. Wayahe udan kampung itu banjir, diselidiki pintu airnya ketutup bagai Abul Qasim. Kena dendoh maneh. Ya. Ada orang medit itu sampean niteni. Ndak hanya orang tuanya, anak-anaknya kena itu. Ada orang sepedahan, narik sepedahan tiba gitu. Sing kate nulung iku mesti ndelok sik. Jaro bapake medit ae kok. Jadi ngono. Lho sing medit itu bapake, Pak. Ngono ku anake ya gak ditulungi sisan. Masyaallah ya. Maka ada bagian yang kita miliki itu untuk orang lain, termasuk untuk anak yatim. Wal masakin termasuk orang-orang miskin kategori nanti zakat. Para jemaah sekalian, apakah cukup wasiat Rasulullah setelah jangan menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, terus terhadap kerabat ayo harus disambung, anak yatim itu ayo direken, miskin itu ayo dibantu, belum. Ya, di sini dikatakan wal jaridil qurba wal jaridil junubah, termasuk berbuat baiklah kepada tetangga dekatmu dan tetangga jauh. Kata Imam Ibnu Katsir, tetangga dekat itu adalah tetangga yang masih ada hubungan famili. Kalau tetangga jauh itu tetangga tapi ya dekat cuma tidak ada hubungan famili. Ya. Ini jangan sampai diabaikan. Karena bagaimanapun kita ini tidak mungkin tidak butuh tetangga. Sakit sing pertama kali ya tonggo. Umah kena apa ya tonggo. Dan Rasul itu pernah sering diwasiati oleh malaikat Jibril untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, sampai seolah-olah kata Rasulullah, seolah-olah kalau saya ini meninggal dunia, tetangga saya itu termasuk orang yang mendapatkan warisan dari aku. Saking apiknya ya. Bahkan jangan pernah kita ini makan dalam kondisi kenyang sementara tetangga kita ini kekurangan, sehingga di kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan perbanyaklah kuahnya agar kita bisa berbagi terhadap tetangga kita. Itu para jemaah sekalian. Kemudian tidak cukup silaturahim itu terhadap tetangga, tapi teman daripada orang tua kita. Ya, teman sejawa, teman kita, konco sekolah biyen, itu tetap disambung. Seperti ini saya yakin wali murid ini sudah anaknya sudah tidak di Al-Muslim semua ini sudah. Al-Muslim itu kan 10 tahun yang lalu Pak udah. Ini anaknya sudah ada yang SMA, sudah ada yang lulus, tapi masih sambung lewat kajian seperti ini ya. 20 tahun ya. Iya. 20 tahun sudah. Mbak Isro'iyah yang baca tadi itu anaknya juga sudah mantu ya? Oh belum ya. Yang yang baca Al-Qur'an tadi ini enggak tanggung-tanggung ini. Dari pegunungan ya beliau. Putrane Yai Fatah. Yai Fatah itu saudara sepupu sama Pak Nuh. Jadi yang baca Quran tadi itu ponakane Pak Nuh itu Pak. Nah, putrane Yai Fatah ini guru kami juga gitu. Makanya nek suarane enak itu pantes wong panjene anake Yai Pak. Ya itu. Ya, itu luar biasa ya. Ini dan itu perintah ya, kita yang pernah ketemu, pernah kenalan, pernah teman, maka tetap disambung sampai sekarang. Saya pikir dulu waktu ngisi pengajian sama-sama anaknya masih di Al-Muslim, ternyata enggak, sudah pada lulus, sudah selesai kuliah, tapi orang tuanya masih sambung.
Ya, ini ngaji manfaatkan di musola Al Muslim, kadang juga di rumah yang sebelah itu, yang di perumahan itu. Nah, itu rutin di situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tetap bisa berlangsung dan istiqomah ya. Dan kalau hendak nanti anak-anak kita juga akan teruskan, ya. Anak-anak kita akan teruskan nanti ya. Dan ini menjadi bagian dari jariahnya Pak Huda sekeluarga. Alhamdulillah ya. Sekolah tambah barokah. Karena Pak wali santrinya, muridnya masih sambung silaturahimnya. Itu. Terakhir yaitu termasuk Ibnu Sabil ya. Orang-orang yang dalam perjalanan itu butuh untuk perhatian kita, butuh bantuan kita. Dan jika kita punya hamba sahaya budak, itu juga jangan sampai diabaikan. Kesimpulan ya, selain terhadap Allah kita ini harus baik, terhadap makhluknya kita juga harus baik. Insya Allah ketika kita ini baik kepada Allah secara vertikal berarti, dan horizontal kita yaitu terhadap sesama makhluk ini baik, maka Allah juga pasti akan memberlakukan kebaikannya untuk kita semua. Allahumma amin. Saya inginnya lanjut sampai duhur, tapi nanti Ustadz Aziz tidak kebagian waktu. Nah, kalau daripada seperti itu, ya nanti tidak enak juga ya, biar dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Aziz nanti. Dari saya mungkin cukup sekian. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi ya, terhadap Allah apapun ya, ibadah kita, permintaan kita, keluh kesah kita, ayo kita tingkatkan, kita kuatkan. Dalam bahasan ilmu tauhid namanya tauhid rububiyah. Tidak akan pernah terjadi sesuatu itu kecuali atas izin Allah. Karena semua atas izin Allah, maka jangan kita menghambakan kecuali hanya kepada Allah, yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya, itu. Yang kedua, pesan yang kedua, selain terhadap Allah itu, kalau pada Allah itu sudah baik, harusnya kepada makhluknya, terutama manusia, ini juga pasti harusnya baik. Insya Allah kalau kepada Allah baik, kepada makhluknya baik, maka Allah nanti juga akan menjadikan kita menjadi hamba yang baik. Disiapkan oleh Allah balasan yang paling luar biasa, yaitu Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga silaturahim kita nanti dengan kita baik kepada Allah, baik pula terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya ya, maka silaturahim kita nanti tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya di dunia ini, tapi mudah-mudahan silaturahim kita sambung pula nanti di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah. Allahumma amin. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilafnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz Aziz ini pinter dia. Jadi bahasanya bukan Ustadz kasih waktu untuk dialog, bukan. Ya gayanya begitu, ditinggal begitu, engkau cek diisi sampai dialog disik jadi gitu ya. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Atau pertanyaannya nanti dibuat terakhir saja ke Ustadz Aziz saja ya. Nah, itu nanti malahan. Ya. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Azhar, terima kasih disampaikan. Demikianlah siraman rohani dari Ustadz Azhar. Semoga kita semua yang mendengarnya bisa mengambil manfaatnya, bahwa kita harus selalu bergantung sama Allah. Selanjutnya kita harus selalu berbuat baik sama kedua orang tua kita, dan selalu sambung tali silaturahim di antara kita semua seperti kita saat ini. Semoga persaudaraan di antara kita, ibu-ibu pengajian Al Muslim ini, terus langgeng dan akan berkelanjutan sampai ila yaumil qiyamah, dan akan berlanjut sampai ke surganya Allah nanti. Amin, Allahumma amin. Ustadz, ustadzah yang kami hormati,
dan ibu-ibu sekalian yang kami sayangi, demikianlah kesimpulan dari siraman rohani yang telah disampaikan oleh Ustadz Azhar. Semoga akan membawa manfaat dan berkah dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu siraman rohani akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Aziz, dan sekalian ditutup dengan doa. Kepada beliau Ustadz Haji Abdul Aziz dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah sekalian, mari kita semua hadiahkan Fatihah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, silaturahim sudah dibahas oleh Ustadz Azhar. Silaturahim itu akar kata dari kata silatun awalnya. Sholat itu katanya silatun. Silatun itu artinya sambungan. Silaturahim artinya menyambungkan kasih sayang. Sholatun sambungan, menyambungkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau sholat nggak nyambung, nggak connect sebenarnya, nggak sholat. Orang kalau silaturahim tapi tidak ada kasih sayangnya, berarti simpul sendiri. Orang kalau sholawat, sholawatun itu sholawatun, sholawat itu sambungan. Shot lam tak marbuto akar katanya. Shot lam tak mau sholawatun berarti menyambungkan kasih sayang dengan Rasulullah SAW. Oh, sambungan. Nah, jamaah sekalian, mohon maaf, ya kan? Nih, ya kan? Ada kholik. Sudah kaku lama nulis Arab. Kholik. Kholikun. Kholik ini pencipta. Ya kan? Ciptaannya disebut makhluk. Ya. Makhluk. Sikap manusianya, sikap hambanya disebut apa? Akhlak. Khalik, makhluk, akhlak. Akar katanya sama. Khalik itu pencipta, makhluk itu yang menciptakan, kelakuannya akhlak. Baik, jamaah sekalian, yang kita mesti renungkan, jamaah sekalian, bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi semuanya ini, jamaah sekalian, semuanya ini
telah tercatat di Lauh Mahfuz, apapun juga telah tercatat detail. Sampai Nabi Musa protes sama Allah. Rasulullah bercerita dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, Adam dan Musa saling berdebat. Musa mengatakan, hei Adam, engkau adalah bapak kami, sungguh engkau lah yang telah menelantarkan kami dan mengusir kami dari surga. Siapa yang protes? Musa. Apa jawab Nabi Adam? Hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan Allah telah memberi catatan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelaku dengan suatu hal yang telah Allah takdirkan 40 tahun bagiku sebelum dia menciptakan aku? 40 tahun sebelum aku ciptakan, takdirku sudah tertulis. Gimana jemaah? Takdirku sudah tertulis. Ya, kalau Nabi Adam tinggal di surga terus, kan kita nggak bakalan ada di sini. Iya kan? Berarti kapan itu takdir? 40 tahun sebelum, bukan kita lahirkan, sebelum Nabi Adam itu diciptakan Allah, tertulis di takdirnya. Nah ini yang sampai ke Ustaz Azhar tadi dalam pemahaman tauhid rububiyah. Nah cuma insya Allah jamaah sekalian, mudah-mudahan singkat ini kita bisa memanai di mana posisi kita. Berarti apa? Berarti sekarang posisi kita sebagai makhluk. Jamaah saya ingin tanya, ridho enggak atas apa yang Allah takdirkan atas diri kita? Serius? Barusan tadi suamimu menyakitimu, ridho? Enggak? Loh, sudah tercatat. Gimana? Tuh, ini pemahaman tauhid rububiyah. Kenapa? Takdir. Seterus, ma asoba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya kan? Jamaah buka dalam surat pelanggaran. Quran itu dibawa minimal nang HP. Dalam surat At-Tagabun ayat 11. Innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun menimpa engkau kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman, mengimani takdirnya, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Coba. Kenapa? Nggak ngomel. Kenapa? Aku, paham Bapak Ibu? Jamaah. Jamaah. Saya tanya, makhluk itu sama dengan produk nggak? Produk. Berarti kita ini produknya Allah Subhanahu Wa Taala kan? Siap nggak? Produk. Produk. Hah? Tapi kok wajahmu nggak ikhlas begini? Loh enggak. Produkmu itu sak dirimu, sak perbuatanmu. Selesai. Buka dalam surat 37 As-Saffat ayat yang ke-96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan juga menciptakan perbuatanmu. Sak perbuatanmu itu loh wis tertulis. Gimana? Terima enggak? Ya, wajahnya sudah susah. Ketok kalau nggak beriman sama tauhid rububiyah. Tuh ini tauhid rububiyah. Terima enggak Allah apa adanya? Hah? Betul? Ayatnya betul? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan juga apa yang kamu perbuat. Sering kan saya sampaikan jamaah sekalian. Tidak diutusnya, ulang-ulang, tidak diutusnya Firaun. Firaun itu utusan Allah
untuk menguji kesabarannya Nabi Musa. Tidak diutusnya Raja Namrud kecuali sebagai utusan Allah untuk menguji kesabarannya Nabi Ibrahim. Tidak diutusnya Abu Lahab, Abu Jahal kecuali sebagai utusan untuk menguji, ya kan, ketauhidannya Rasulullah SAW. Berarti mereka itu adalah utusan. Paham? Berarti ibu-ibu, suami pun juga adalah utusan Allah. Terima enggak? Terima enggak kelakuan suamimu? Yang baik? Yang enggak baik? Hah? Yang tidak baik? Hah? Delok-delok. Ustadz, lihat Ustadz. Berarti anakmu pun juga utusan Allah. Siap diomelin sama anakmu. Oh serius jamaah sekalian. Maaf jamaah, ini tauhid rububiyah. Terima enggak? Kenapa? Wis tercatat. Kelakuan bojomu kelakuanmu segala macam udah tercatat. Kenapa? Kau makhluk. Apa? Produk. Siap enggak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu? Ya. Kan mau yang baik-baik aja kan? Jujur aja lah. Iya, berarti kan kalau gitu rukun iman itu kan 5,5. Terima takdir baiknya, nggak mau terima takdir buruknya. Iya, iya. Takdir baiknya mau kan? Takdir buruknya? Hah? Nggak mau. Berarti nggak beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh serius. Ini tauhid rububiyah. Nah, lo serius. Dek, aku mohon maaf dek. Ada apa mas? Dek, maafkan ya, kita kan mau berangkat haji nih. Iya, kenapa mas? Minta maaf. Kenapa dek? Dek, 2 tahun lalu aku udah kawin lagi dek. Sekarang dia sudah hamil. Dek, aku khilaf. Mau nggak memaafkan? Khilaf. Mau nggak memaafkan? Nggak mau. Wes nggak usah budal. Lah ya apa orang datang sana tuh hatinya harus bersih. Loh, harus bersih. Nggak bersih nggak iso. Kenapa kalimat pertama yang keluar? Jamaah sekalian, lihat orang berangkat haji umroh. Ketika mengeluarkan kalimat labaik Allahumma labaik la syarik, aku enggak syirik. Kalian terima takdir baiknya, gak mau terima takdir buruknya, syirik. Innal hamda, sungguhnya segala puji, ya Allah, jamaah, segala puji. Iso tak ngomong kalau kalian pahami, segala puji. Artinya apa? Apapun yang Allah perbuat atas dirimu, kau tetap memuji dia. Apa jamaah nggak memuji dia lagi ketika kau terima takdir buruk? Nggak mau terima takdir buruk? Terima nggak? Terima nggak? Kalau kau tidak terima, syirik. Karena kau hanya mau baiknya dia, nggak baiknya menurut kau, kau tidak mau. Serius. Wanita ngomong, innal hamda. Begitu suamimu apa rapi mana? Innal hamda. Wa nikmata. Nikmat kondi Ustaz. La kawal mulk. La syarika lak. Iso tawa ngono. Atau sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kenapa? Karena disuruh mengucapkan alhamdulillah terus. Lo serius? Ya itulah ngajinya gagal selama ini.
Saya Ustaz Azhar sambil ngaji gagal. Kenapa? Gagal memahamkan tauhid rububiyah. Enggak main-main. Gimana jamaah? Lu serius? Apa mana yang ngurus anak? Ya Allah. Maaf jamaah sekalian. Saya kemarin habis nikahkan anak saya nomor 3. Saya nggak ngundang-undang karena 1, 2, yang ketiga. Yang kedua, ketiga, yang kedua sama yang pertama, ya gimana? Belum ada rezekinya. Ya harus dipahamkan, terima. Ya Allah, emang susah untuk memahamkan itu. Tapi ini bicara takdir. Jalan. Kenapa? Rezekimu duluan. Coba. Ini takdir ini. Hah? Siap? Jadi, jamaah sekalian, tidak ada satu musibah pun menimpa engkau kecuali atas izin Allah. Dan tidak beriman seorang dalam surat 10 ayat 99 ayat surat Yunus, dan tidak akan beriman seorang kecuali atas izin Allah. Jadi semuanya izin Allah semuanya. Berarti apa? Makhluk, sikap sebagai makhluk, mindsetnya harus terima apapun keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana jamaah? Berat ya? Hah? Wajahnya nggak senyum belas. Serius, aku tuh ketok, wajahmu lagi susah. Gimana? Ada yang nggak terima? Ya? Tauhid rububiyah, menerima apapun, apapun kehendak yang Allah telah takdirkan atas dirimu, terima. Makanya maaf, gimana menerimanya? Mau tahu cara terimanya? Mata melihat kejadian, telinga mendengarkan, mulutnya diem. Kunci. Kenapa? Iki ngomongnya karo Gusti Allah aja. Buka Nabi Yakub surat 12 ayat 98. Surat ke-12 surat Yusuf ayat 86. Itu dicantum situ. Baca. Coba sekarang baca. Ini alat gunakan untuk baca ini. Coba baca. Ada yang baca salah. Ya, 86. Ya. Yang keras. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Aku apa? Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ya, kesusahan dan kesedihanku aku adukan kepada Allah, dan dari Allah aku akan mendapatkan berita. Coba ya. Ini tandanya apa jamaah? Tandanya apa? Tidak keluh kesah. Tidak keluh kesah. Di Ustaz itu sudah ada ambil Ustaz Taufik yang bawa mobil tadi. Itu gimana jamaah? Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ini Nabi Yakub. Kakeknya siapa kakeknya? Nabi Ibrahim. Kemana? Mau tahu Nabi Ibrahim? Kalau punya masalah, buka surat As-Saffat ayat 99. As-Saffat 37 ayat 99. Dia ngomong. Apa omongannya di situ? Ya. Nih, terima dulu tauhid ini enggak. Silakan baca. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim kalau punya masalah kemana? Ke Allah. Kemana?
Aku mau pergi ke Allah. Aku mau pergi ke Allah. Aku ke Allah aja. Jamaah, aku mau datang ke Allah. Jadi, maaf, mata melihat, telinga mendengar, mulut munci. Iki sing angel. Munci, ya Allah. Paling susah mulut kalau ngunci, apalagi kalau lagi ngamuk. Baik, apa kata Allah? Baik ya, jamaah sekalian tentang hidup rububiyah ini. Lagi-lagian, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kami melakukannya. Tidak luput, kan? Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebijarah. Jamaah, tidak ada yang tersisa, tidak luput. Maaf, Pak Huda, bangun ini siapa yang arsiteknya? Ada gambarnya enggak sebelum bangun? Al-Muslim ada gambarnya? Orang kalau bangun gedungnya ada gambarnya enggak? Ada. Lebih duluan mana gambarnya sama bangunannya? Yakin? Oke, saya tanya. Kalau Pak Huda nggak pakai gambar, karena beliau merangkap sebagai dirjen, digarap ijen maksudnya gitu. Tapi tergambar di sini ya, nggak tergambar di sini, tapi ada di sini. Oke, baik. Jamaah sekalian, semua ini sudah tertakdirkan sebelum kita ada. Jamaah semua langit bumi, kesedihan, kesusahan semua sudah tercatat. Jadi sebagai kita ke Allah sebagai Rob kita, akui Dia, apapun yang Allah telah perbuat atas diri kita, kita mesti ikhlas menerima. Bisa? Ya? Jangan, tahu nggak jamaah, orang yang tauhidnya nyimpang kalau nggak paham ini, udah buka dalam surat Al-Hajj ayat 11, surat 22 ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha al harfin. Wa minan nasi may ya'budullaha al harfin. Dan di antara manusia ada orang-orang menyembah Allah berada di tepian. Enaknya mau, keenaknya nggak mau. Ini orang memahami takdir. Api yang Gusti Allah diterima, nah api yang Gusti Allah menurut dirinya dia nolak. Khosirat dunia wal akhirah. Baca, Mbak. 22 ayat 11. 22 ayat 11. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas dan dia merasa ditimpa sesuatu cobaan. Dan jika dia ditimpa sesuatu cobaan, dia kembali ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Iya. Kalau dapat dari Allah, mau. Nggak dapat dari Allah, balik belakang. Saya teringat ada jamaah di Bandung, sugih yang minta ampun, anaknya cuma satu. Sugih tenanan. Punya anak yatim, punya segala macam. Qadarullahnya Allah ambil itu anak. Ya Allah, kurang opo aku. Aku udah ikuti maumu. Pesta infak, punya anak yatim, punya ini, punya itu. Ternyata kok ambil juga aku punya anak. Nggak terima. Anak semata wayang. Berarti dia hanya mau beriman sama baik. Ini orang-orang rugi tadi dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Baik, jamaah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama, kita harus terima kita sebagai makhluk. Yang kedua, jamaah sekalian, kita ini sebagai abdun. Apa abdun? Hamba. Ingat. Jadi setelah kita memahami kita sebagai ciptaan makhluk, nerima juga sebagai hamba, kita punya perilaku. Apa perilaku kita? Jamaah sekalian, ya ibadah. Ibadah berupaya maksimal
Ya kan? Jamaah sekalian, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali buka dalam surah Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan tanda orang bersyukur ya. Ya. Ya dong, rasa syukur harus ada dong. Yang kedua, Ar-Rahman Rahim, harus punya rasa sayang. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin, harus punya rasa takut. Oke? Oke? Apa? Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur. Yang kedua, rasa sayang. Lah iya. Jamaah, apa kata Allah? Allah itu kalau kau bersyukur, ma yaf'allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu azizan hakima. Buka dalam surat 4 ayat 147. Bagaimana kata Allah, bagaimana aku akan menyiksamu, mengazabmu in syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman. Betul ayatnya? 4:147. Baca. Artinya? Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Allah Maha mensyukuri, coba, Maha mengetahui. Bagaimana aku akan menyiksamu, kata Allah, kalau kau bersyukur. Kalau bersyukur, aku nggak nyiksa. Beriman, syukur dan beriman, ngerti nggak? Kenapa syukur? Bersyukur dan beriman atas Allah telah tentukan sama dia. Beriman sama Allah. Gimana aku akan menyiksamu kalau kau bersyukur? Gimana jamaah? Ya Allah, jamaah ingat dong. Usia ini kan semakin lama kan umur semakin berkurang. Iya kan? Nikmat kan semakin berkurang. Iya. Yang dulu makannya giginya enak, sekarang giginya sudah nggak enak. Ya Allah, apalagi sakit gigi. Ya kan rambutmu kan sudah mulai agak memutih kan? Ada lah walaupun kayak kudung ketok. Mau ketok piye pokoknya si ono apa mutih-mutih si ono umur-umur sekalian dan sebagainya. Syukur, bersyukur. Ya Allah, ini yang jarang jamaah sekalian. Jadi sebagai hamba kita mesti bersyukur. Bagi hamba dan menerima apapun juga dan berupaya maksimal, khususnya bab ibadah. Ibadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadah kamu dengan sungguh-sungguh sampai datangnya kematian menjemputmu. Itu dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 99 yang terakhir itu. Wa'bud, dan beribadah kau kepada Allah, sembah Allah, wa'bud rabbaka, kepada Tuhan kau, hatta sehingga ya'tiyakal yakin, datangnya ajal menjemputmu. Jadi ibadah itu tenanan, rek. Posomu ya tenanan, ibadahmu tenanan dan sebagainya. Kerja juga tenanan. Cuma kita ingat, katanya hadis ayat ini seringkali disampaikan cuma terputus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Buka dalam surat 13 ayat 11. Cuma rata-rata orang nggak ngelanjutkan lagi. Di belakang itu kalimat apa yang tertera semua? Iya, silakan dibaca. 13 ayat 11. Ar-Ra'd. Ayo. 13 ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Stop. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu yang merubahnya. Ini sebagai hamba. Sebagai apa? Hamba. Ya kan? Sebagai hamba kan? Abdun kan? Tapi ingat, sebagai makhluk berikutnya.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, kalau Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, tidak akan ada yang berubah. Walaupun kalian sudah mengupayakan semaksimal mungkin, kalau Allah belum berkehendak, terjadi. Nah, inilah tauhid rububiyah. Jadi sebagai hamba berupaya, tapi sebagai makhluk nerima. Makanya saya mohon maaf jamaah sekalian, banyak orang beribadah, mohon maaf ya jamaah sekalian, ibadahnya mencari dunia. Serius. Makanya teman-teman yang berangkat umroh, saya ingatkan, kok kesana mau ngapain? Maaf ya jamaah sekalian, rata-rata ingin doa di sana barangkali dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil dunianya. Padahal jamaah sekalian, di sana itu bukannya itu, akhirat itu yang dipentingkan daripada dunia, mesti katut. Tapi mereka sana hanya untuk datang sana, rezekinya kurang, wis tak rono biar banter mana tak tunggu nanggono. Iya kan? Cari apa? Ibadahnya, sholat malamnya rajin, duhanya rajin, segala macam hanya untuk mendapatkan dunianya saja. Ya Allah, itu kan yang kasihan. Makanya jamaah, oke, sebentar lagi selesai surat ke Al-Baqarah ayat 200. Sering sampaikan ini, ya kan? Allah katakan, wa qaditum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asra dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak, fid dunya ku hasanah, langsung hasanah. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Baca artinya. Tidak ada hasanah di situ, tidak ada hasanah. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Nah, tidak ada kebaikan situ, tidak ada. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina, ya Allah berikan kami, Robbana, betul Ustaz? Robbana atina fit dunya, tidak ada hasanah, betul? Betul? Berarti apa? Robbana atina fit dunya, ya Allah berikan kami dunia, wa malahum, dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Kemudian di ayat bawahnya, wa minhum may yaqulu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika hum nasibum apa? Mimma kasabu. Terus baca. Bapak Ibu mohon maaf ya. Hati-hati. Makanya ibadah itu ingat tujuanmu untuk rububiyahnya. Ya kan? Menyembah Allah, uluhiyahnya kalian mesti menyembah Allah, rububiyahnya terima atas takdirmu itu. Hati-hati, jangan sampai kali Bapak Ibu, jamaah semua, datang sana hanya menyelesaikan masalahnya. Ya Allah, nggak mau dekat dengan dia. Baca bawahnya, teruskan. Dan di antara mereka ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Allah Maha cepat hisapnya. Coba jamaah sekalian. Makanya Bapak Ibu, ibarat itu ono bekasnya re. Salat itu ono bekase. Ya, ngaji itu ono bekase. Itu. Kalau enggak ada, ya Allah. Capek kita ngaji tapi enggak ada bekasnya. Ya udah, berarti apa? Kalian berupaya untuk jadi orang baik. Tapi Allah mengatakan apa tadi dalam surah itu? Jika Allah berkehendak, maka kamu tidak akan, kamu dalam keadaan keburukan terus sampai Allah berkehendak. Disinilah maksudnya Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Luruskan niatnya ngaji, ingin berubah, berubah, itu aja. Ya.
Paham kedudukannya? Jadi sebagai tauhid uluhiyah kita harus maksimal usaha. Paham? Ibadah yang maksimal itu. Tapi kita harus terima apapun karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian sholatnya kan enak, jadi enak. Allah Akbar, alhamdulillah. Begitu ada masalah, ingat, kembalikan lagi kepada Allah. Kalau enggak, ya Allah, alhamdulillah bi alamin, ar-Rahman Malik Yaumiddin, ya kan aku, ya kan orang kira khusyuk sholatnya enggak. Kok nangis Ustaz? Iya, nangis karena punya masalah. Khusyuk itu nangis kepada Allah, bukan nangis karena masalah. Enggak, beda. Kalau nangis ada masalah, tahu? Nangis kalau ada masalah itu mesti lebam dan enggak tenang. Nangis kepada Allah itu happy, bahagia. Itu bedanya, raut wajahnya beda. Raut wajahnya nangis kalau ada masalah itu susah raut wajahnya. Tapi kalau nangis karena Allah, Allah. Loh, serius, wajah itu menentukan. Loh, bisa bedakan. Nangis kalau ada masalah pasti lembab dan jelek wajahmu. Loh, serius. Ayo lihat orang nangis kalau ada masalah, lihat wajah. Gak pengen lihat deh. Tapi kalau nangis kalau ada dengan Tuhannya, makanya kenapa orang-orang tasawuf, orang sufi, orang-orang dekat sama Allah tuh wajahnya kan ketok kinclong itu, seperti aku ini kan. Ustadz Azhar kinclong KPG, Pak Huda kinclong. Baik, ya. Kedua, yang ketiga terakhir, jamaah sekalian. Jadi sebagai hamba berbaik kepada, sebagai hamba berbuat baik kepada kholi dan ibadah. Harus berbuat baik juga kepada makhluk. Dengan apa? Dengan akhlak. Makanya contoh apa jamaah visi misinya? Mau tahu visi misinya kita hidup? Apa? Yaitu asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat? Yaitu menerjemahkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Allah Maha Penyayang? Allah penyayang? Oke, manusia harus jadi penyayang. Buka surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat 25 ayat 63. Ya, itulah orang-orang yang dikatakan Allah itu. Coba aja. Jadi apa? Sifat Allah yang Rahman itu ada dalam dirinya. Kenapa? Karena kita punya visi misi sebagai khalifah. Dia apa khalifahnya? Menerjemahkan asma wa sifatnya Allah dalam kehidupan kita. Sehingga tauhid kita lengkapnya di situ. Baca. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Coba, gimana rasanya? Hah? Dihina, diejek? Tetap. Kenapa? Ini silaturahim. Ini silaturahim. Apa silaturahim? Kasih sayang. Jamaah sekalian, Jamaah, sifat wal awalu wal akhiru. Sifat al-awalnya Allah itu ar-Rahman. Ingat baik-baik. Sifat al-akhirnya Allah itu ar-Rahim. Saya ulangi. Sifat al-awalunya Allah itu ar-Rahman. Sifat al-akhirunya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu terlambat makan, terlambat baca doa, setelah ketika makan, mengucapkan apa? Bismillahi wal awalu sama dengan Bismillahi Ar-Rahman-Rahim. Makanya sifat rahmannya Allah itu al-awal al-akhiru. Itulah sifat al-akhirunya Allah itu ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Terakhir. Makanya jamaah sekalian, sebagai penutup, jamaah, ini harus membekas. Seperti apa? Supaya Allah turunkan rahmannya. Ini.
Nah, cirinya orang beribadah, maaf ya, tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar tadi di awal, ada Abu siapa? Yang orang pelit medit, Abu Qasim. Ya Allah, Abu Qasim itu jamaah sekalian, dia ibadah. Cuma sayangnya jamaah ingat ya, Bapak Ibu, orang beribadah itu kan dapat pahala. Oke? Pahala ya. Pahalanya berupa apa coba? Pahala itu berupa amal soleh. Jadi pahala itu kan balasan. Sehingga kalau orang beribadah, pasti orang beriman. Saya ulangi. Orang beribadah itu pasti orang beriman. Nggak tahu besar pas dikitnya, pasti beriman. Kenapa? Orang mau wudhu, orang mau sholat, pasti ingat Allah kan? Kalau nggak ingat Allah nggak mungkin ambil air wudhu. Betul? Orang mau puasa karena ingat Allah kan? Kalau nggak ingat Allah nggak mungkin ya mau puasa, mau sahur. Nggak mungkin. Oke, awalnya iman. Makanya semua ibadah itu kan iman mulainya. Sholat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, orang beriman, minta tolong kau dengan sabar sholat. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil siapa? Orang beriman. Orang zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikrun katsiran, orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Yang disuruh zikir orang beriman. Nah, orang beriman ini pasti dapat, kalau dikerjakan dapat pahalanya berupa apa? Amal soleh. Kalau dia tidak melakukan amal soleh, maka dia tidak mendapatkan pahala atas perbuatan baiknya. Oke, kita lihat di Quran. Sekarang buka surat 19 Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Baca. Surat 19 Maryam ayat 96. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Orang-orang yang beriman beramal soleh, kelak Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa kasih sayang. Apa? Ditanam, ditandur, tanam. Orang nanam berbuah enggak? Itulah sama yang beriman. Baik, jamaah sekalian, ya kan? Saya rasa cukup Bapak Ibu apa yang sampaikan. Jadi Bapak Ibu, maaf saya tutup dengan ayat, ya, ayat. Jamaah sekalian nih, orang kalau baca Al-Quran, sholat kelakuannya mesti kayak gini. Baca, buka dalam surat 35 ayat, surat 35 Al-Fatir ayat 29-30. Oke. Al-Fatir 29-30. Nah, ini penutup. Jadi Bapak Ibu, apapun ibadahnya Bapak Ibu, mesti kelakuannya kayak gini. Nggak, kenapa? Punya sayang, punya rasa sayang. Kalau nggak ada, berarti akhlaknya pada Allah, hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya tidak baik, nggak bisa. Hablum minallah, hasil dari hubungan baik dengan Allah menghasilkan hablum minannas. Saya ulangi, hasil hubungan baik dengan Allah menghasilkan hablum minannas. Nggak mungkin dia baik sama manusia kalau nggak baik sama Allah. Baik sama Allah pasti hablum minannasnya baik. Kalau tidak berarti ada yang terputus. Baca ayat itu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran, selalu suka baca Al-Quran, kemudian dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Stop bentar. Sholat untuk diri sendiri kan? Ngaji untuk diri sendiri kan? Infak untuk orang lain. Dan orang lain, berarti apa? Hasil ibadah ini ada nggak untuk orang lain? Ada nggak? Kemudian bawahnya, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi pahala itu berupa apa? Berupa amal soleh. Jadi kalau orang beribadah nggak pernah amal soleh, berarti sebenarnya nggak dapat pahala. Kenapa? Nggak ada amal solehnya. Faham bahasa saya? Nggak dapat amal solehnya, nggak ada perbuatan baiknya. Lu berarti apa? Nggak dapat.
Baik, cukup saya kira. Ya. Jadi, kesimpulannya sebagai makhluk kita harus mindsetnya terima apapun yang terjadi atas diri kita, harus ridho. Yang kedua, sebagai hamba kita harus maksimal dalam beribadah kepadanya, berbuat baik samanya. Kemudian yang ketiga, sebagai khalifah, yaitu menerjemahkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga di mana kita bisa bedakan. Jadi kalau ada masalah, yes menengai, ibadah sing rajin, ojo tumel, ojo ngomel, wis meneng tok. Mata melihat, telinga mendengar, mulut iki sing angel. Imam Ghazali di antara 10 ibadah 9-nya diam. Di antara 10 ibadah Lam Mudin 10 ibadah 9-nya diem, meneng. Kita lihat sholat ibadah, puncaknya sholat apa? Tumanina. Puasa puncaknya apa? Itikaf. Haji puncaknya wukuf. Jumatan puncaknya apa? Diem. Ansitu wasma'u wa'tiu rahimakumullah. Ansitu apa? Menengok. Dan sebagainya. Baik, saya kira cukup. Ada yang tanyakan Bapak Ibu sekalian? Cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, ya. Kan tadi dijelaskan bahwa kita harus menerima takdir yang diberikan kepada Allah. Maksudnya apa yang akan terjadi sama kita harus ridho, harus ikhlas. Dan kalau kita sudah mempunyai pemahaman seperti itu, apa itu bukan berarti kita wala yowis ini takdirku, tanpa kita melakukan sesuatu kita ikhtiar untuk lebih baik gitu. Misalnya kita seseorang itu ditakdirkan sama Allah untuk menjadi seorang penjahat katakan. Apa itu berarti dia nggak bisa untuk nggak jadi penjahat kalau memang itu Allah sudah mentakdirkan dia untuk menjadi orang yang tidak baik. Itu apa dengan usahanya dia untuk dia berubah jadi lebih baik itu bisa atau enggak, karena itu sudah ditakdirkan kepada seseorang itu. Itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini saya senang pertanyaannya, ya kan? Loh, ditakdirkan jadi maling. Tadi kan? Tapi ingat, kan ada 3 tadi. Sebagai makhluk, dia bisa nggak berbuat baik? Apa dia tahu tentang takdirnya? Orang tahu tentang takdirnya? Nggak tahu. Berarti apa? Dia bisa untuk berbaik. Bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Berarti apa? Berarti disinilah peran kita sebagai hamba. Apa? Berupaya untuk kepada kebaikan. Sekarang saya tanya, mohon maaf, kira-kira maling itu ono faedahnya enggak? Tahu nggak Mbak? Gara-gara ada maling, maka di komplek perumahan itu butuh pagar, butuh satpam, oke? Butuh tralis, yang jual tralis banyak, oke? CCTV. Padahal belum tentu tiap hari ada maling masuk kan? Iya. Berarti ada kehidupan enggak? Ayo selesai. Ada pengacara enggak? Ada polisi enggak? Ada penjara enggak? Ada catering enggak untuk ke polisi penjara? Ada. Ya udah. Gara-gara satu maling. Makanya polisi harus bersyukur kepada pengacara, bersyukur dong, ada masalah, alhamdulillah, ini kan begitu. Tapi yang lain, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dah. Bisa paham Mbak? Di mana sebagai hamba, di mana makhluk, ya kan? Di mana hamba, di mana sebagai fungsi kita sebagai visi misi, sebagai khalifah itu.
Fungsi kita kan baik kan, bukan jadi maling kan, menerjemahkan tauhid asma wa sifat itu. Jelas? Oke. Yang lain? Cukup? Oke. Ya? Demikian ya? Tutup? Pakai apa? Oh, doa. Ayo doa. Ayo semuanya dekat. Ayo. Ustaz Cacar sini. Ayo, bantu doa, sama-sama doa juga sini. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dan Ustaz Azhar akan sama-sama memimpin doa. Tapi sebelumnya jamaah sekalian berdoa, saya mohon Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini mengikhlaskan diri ya, untuk betul-betul menundukkan pandangan matanya sebagai ketundukan, kesombongan mungkin yang ada pada diri kita, yang mungkin selama ini suudzon, buruk sangka sama Allah atas apa yang dialaminya, ataupun mungkin kesalahan-kesalahan kita yang mungkin jamaah sekalian yang kita anggap biasa tapi sangat-sangat luar biasa menyakitkan bagi orang lain ataupun keluarga kita. Dan juga saya mohon jamaah sekalian adanya satu kesungguh-sungguhan di dalam berdoa. Sayyidina Umar pernah berkata, saya tidak khawatir akan terkabulnya doa. Yang saya paling khawatir adalah kesungguhanku dalam berdoa. Saya ulangi, yang saya paling takutkan ketika berdoa, saya tidak khawatir kalau tidak terkabulnya doa saya. Tapi yang saya paling khawatir, kata Sayyidina Umar, adalah kesungguhanku di dalam berdoa. Maka jamaah sekalian, saya akan mimpin, kemudian jamaah sekalian doa masing-masing, nanti doa zaharnya nantinya dengan Pak Ustadz Azhar akan memimpin doa. Jamaah sekalian, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, tolong jamaah kuatkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Ayo ingat Allah dulu. Kuatanmu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungkan ingatanmu, hatimu kepada Allah. Sambungkan ingatan, habis setelah ingatan baru hatinya ke Allah. Kuatkan. Hujan ini hujan rahmat jamaah sekalian. Subhanallah, Masya Allah. Kita akan nyangka berarti rahmat Allah sedang turun. Iktanimu du'aan inda riqati fa inna rahmah. Iktanimu ketika keadaan hatimu sedang tenang, maka disinilah doa. Karena sungguhnya inilah rahmat yang sedang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketenangan, kuatkan, ingat sama Allah. Jamaah tunduk. Kuatkan lagi. Ingat. Sekarang jamaah sekalian sampaikan Al-Fatihahmu, tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukurmu. Rasa syukurmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah, setelah itu sambungkan cintamu, sayangnya, cinta dan kasih sayangmu kepada Rasulullah SAW. Tidak dikatakan beriman sebelum kau lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai diri sendiri. Sambungkan silaturahim. Silaturahim dengan baginda Rasulullah. Sambungkan rasa ini, ingatanmu, hatimu. Ada kedekatan sama beliau? Ada kedekatan? Maka sampaikan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan dirimu, jamaah sekalian. Angkat kedua tangannya.
Angkat tanganmu. Ya Allah. Ya Allah. Jamaah, rendahkan dirimu. Angkat tanganmu. Ya Allah, kau panggil. Kulitullah abidur rahman. Kata panggillah Allah atau Rahman. Kau panggil. Ya Allah. Jamaah, kau panggil. Panggil dari hati nuranimu. Panggil dari kesungguhanmu. Panggil, kau terima atas takdir yang telah menimpamu. Segala kebaikan ataupun segala kesalahan yang kau anggap. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Allah sayang sama kita semuanya. Angkat tangan. Sampaikan doa-doamu. Ya Allah. Jamaah, ayo ngomong. Ya Allah. Ngomong masing-masing Bapak Ibu. Ya Allah. Bapak Ibu. Ya Allah. Allah. Musliman. Doakan orang tuamu yang masih hidup, yang sudah tidak ada. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doakan anak-anakmu. Jamaah, doakan anakmu. Karena belum tentu kau bisa menemani mereka sampai mereka dewasa. Kalau mereka sudah dewasa, belum tentu kau bisa menemani mereka sampai mereka berkeluarga, menikah. Doakan mereka. Buah kasih sayangmu, cintamu. Ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Juga keluargamu. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teruskan jamaah doa agar husnul khotimah. Ya Allah, masukkan kami dan keluarga kami, orang tua kami, semua ke dalam surgamu ya Allah. Jangan kau cerai berikan kami ya Allah. Satukan kami di dunia, satukan kami di akhirat dalam surgamu. Dekatkan kami dengan Rasulullah ya Allah. Dekatkan kami dengan Rasulullah ya Allah di yaumil akhir kelak. Ya Allah. Ustaz Nazar lanjutkan. Amin. 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 Allahumma ftah bainana ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami karena belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Amin. Ampunilah kami karena belum bisa menjadi suami yang baik untuk istri kami ya Allah. Amin. Ampuni kami karena kami belum bisa menjadi istri yang baik untuk suami kami ya Allah. Amin. Ampuni kami ya Allah karena belum bisa menjadi baik pada tetangga kami ya Allah. Amin. Sepulang dari tempat ini, bersihkanlah hati kami. Amin. Untuk senantiasa menjadi orang yang baik untuk keluarga kami, menjadi suami yang baik untuk istri kami, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di saat ini sering menyakiti kedua orang tua kami, dan saat ini kami tidak lagi melihat senyumnya, tidak lagi mendengar tawanya karena mereka telah mendahului kami. Amin. Maka amal soleh yang telah kami lakukan yang menjadikan jariah untuknya ya Allah. Amin. Ampunilah kami ya Amin. Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Amin ya Allah. Amin. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oh,
juga jamaah, mari kita kirimkan Fatihah supaya keberkahan untuk keluarganya Pak Mas Huda dan keluarganya yang telah memberikan kita tempat di sini. Al-Fatihah. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa kita akhiri Bapak Ibu dengan sujud syukur ya. Sujud syukur atas segala ilmu yang telah Allah berikan pada kita, bukan ilmunya Ustaz Abdul Aziz, bukan ilmunya Ustaz Asyar, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur, sampaikan terima kasih ya Allah atas segala ilmu yang telah Allah berikan, rahmatnya, karunia-Nya. Sujud syukur. Jamaah, ungkapkan syukurmu. Alhamdulillah ya Allah. Amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ustadzah, terima kasih disampaikan. Demikianlah, semoga kita semua akan selalu mendapat rahmat dari Allah, agar senantiasa menjadi hambanya Allah yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berkenan atas kehendak apapun yang telah ditakdirkan Allah kepada kita semua, dan akan selalu mendapat hidayah dan berkahnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya kita sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan ramah tamah sekalian makan siang. Setelah itu kita ada sedikit fun games, selanjutnya persiapan untuk pulang. Untuk acara yang terakhir kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.